Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai dampak konflik perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap kinerja perekonomian dan ekspor Indonesia. Perkenalkan, saya Danapsan Tamarani, dipanggil 054. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farasi dengan dipanggil 114. Perkenalkan, nama saya Dapur Tuaikan 018. Ya, langsung aja masuk ke materi ini guys. Nih, taruh. Ada yang tahu gak sih ternyata konflik dagang Amerika Serikat ini ternyata tuh ada konflik dagang antara dua negara. Itu ada negara Amerika Serikat dan Tiongkok mulai tahun 2015. Nah, ketika Amerika Serikat itu menaikkan tarif impor, adanya tarif impor itu ada baja, aluminium, dan ribuan produk Tiongkok lainnya. Nah, tarif itu ternyata tinggi guys, sampai 20%. Nah, tujuan Amerika Serikat waktu itu ternyata untuk menekan praktik perdagangan Tiongkok yang dianggap merugikan. Nah, jadi konfliknya itu bukan cuma soal tarif aja loh guys, tapi juga soal persaingan ekonomi dan teknologi. Dan Tiongkok juga membalasnya dengan menaikkan tarif untuk barang bermasalah. Nah, dari situ perang tarif makin melebar dan akhirnya mengganggu rantai pasok global. Banyak yang biasanya mengandalkan produksi di Tiongkok dan market di Amerika Serikat terganggu, biaya produksi naik dan distribusi terhambat. Menurut kalian, kalau konfliknya antara AS dan Tiongkok, kenapa negara lain termasuk Indonesia itu bisa kena dampaknya? Ya, kalau menurut saya ini ya, karena dua negara itu pemain ekonomi terbesar di dunia. Nah, begitu mereka saling serang tarif, perdagangan global itu langsung berubah. Indonesia yang punya hubungan dagang besar dengan Amerika Serikat dan Tiongkok itu otomatis akan ikut terdampak gitu. Nah, iya setuju nih, dari Indonesia ini punya potensial lumayan di tengah. Tiongkok kita kirim banyak komoditas dan ke Amerika Serikat kita kirim banyak produk. Jadi perubahan kecil dari salah satu negara itu saja sudah terasa di ekspor kita, apalagi saat keduanya sedang konflik besar. Kalau dilihat juga nih dari data yang kita punya, dampaknya lebih ke arah mana sih, lebih merugikan atau lebih menguntungkan ya buat Indonesia? Benar ya, kalau menurut gue sih ya campuran ya. Ada yang kena negatifnya, tapi ada juga sih yang peluang baru buat Indonesia. Nanti kita jelasin pas masuk bagian ada dua saluran dampak gitu. Nah, saya setuju nih sama Rafif, makanya penting nih kita analisis perubahan ekspornya satu persatu. Langsung aja nih, kita langsung masuk ke pembahasan. Kalau kita lihat, posisi Indonesia dalam perdagangan global sebenarnya cukup menarik. Amerika Serikat itu pasar besar membuka produk manufaktur kita mulai dari tekstil, furniture, alas kaki, sampai elektronik ringan. Produk-produk ini tuh memang menjadi andalan ekspor Amerika Serikat. Nah, kalau Tiongkok itu punya peran yang beda, mereka tuh lebih banyak menyerap komoditas Indonesia seperti batu bara, nikel, dan lain-lain. Nah, selain itu, Tiongkok juga pemasok utama bahan baku dan industri yang dipakai banyak sektor di Indonesia. Jadi sifat hubungan dagang kita dengan dua negara itu memang nggak sama ya. Nah iya, kombinasi ini tuh yang bikin posisi Indonesia itu agak sensitif gitu. Karena beliau itu, karena ya nih, kalau ada perubahan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, entah itu perang tarif, perusahaan permintaan, atau gangguan rantai pasok, itu langsung berpengaruh gitu ke salah satu sektor ekspor kita gitu. Tapi menurut kalian, kondisi seperti ini itu lebih bikin Indonesia diuntungkan atau justru lebih rawan? Kalau menurut aku sih rawan. Kalau permintaan dari salah satu negara tiba-tiba turun, tapi di sisi lain bisa jadi peluang kalau salah satu negara membutuhkan pemasaran ternak. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya aja sih. Iya sih, ya, dan karena hubungan dagang kita tuh dengan kedua itu bisa cukup besar gitu. Perubahan kecil di level global bisa terasa cukup tepat gitu di Indonesia. Nah, kalau kita masuk ke lebih dalam, lebih inti dari perang dagang AS sama Tiongkok ini, sebenarnya berawal dari proteksionisme. Proteksionisme itu upaya negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Nah, biasanya dengan menaikkan tarif. Jadi yang menarik, kebijakan proteksionisme itu punya dua sisi, bisa menguntungkan, tapi juga bisa merugikan di saat yang sama. Dua sisi itu maksudnya gimana ya, Ban? Bisa dijelasin lebih detail ya? Jadi gini, sisi pertama itu sisi perlindungannya. Kalau tarif impor dinaikkan, barang luar negeri otomatis jadi lebih mahal. Itu bikin industri dalam negeri itu nggak langsung kalah harga. Produsen lokal dapat waktu dan ruang untuk berkembang, dan pendapatan negara dan tarif juga bisa bertambah. Nah, mungkin contoh yang paling jelasnya pas tarif baja diberlakukan, gitu Amerika Serikat menaikkan tarif baja Tiongkok. Produsen baja dalam negeri Amerika Serikat sempat terlindungi karena impor baja jadi mahal. Jadi secara jangka pendek, industrinya memang terasa lebih aman. Tapi kan ada sisi negatifnya juga kan ya, yang tadi kalian bilang tuh. Nah betul nih, ini sisi keduanya. Begitu tarif tinggi diberlakukan, harga barang impor akan naik. Dampaknya, konsumen bayar lebih mahal, lalu industri yang sebenarnya butuh bahan baku impor juga ikut terbebani karena biaya produksinya naik. Nah, selain itu negara yang kena tarif biasanya juga membahas ini bikin ekspor negara pertama turun dan rantai pasok globalnya jadi terganggu. Nah, misalnya nih industri otomotif di AS rugi karena tarif baja tadi, harga baja naik, biaya produksi mobil naik, dan akhirnya pasarnya jadi kena imbasnya. Iya sih, jadi itu proteksionisme itu memang kayak pedang dua sisi gitu. Di satu sisi mengamankan industri dagang, di sisi yang efeknya dan bisa gitu. Nah, Amerika Serikat menunjukkan dua sisi ini muncul bersamaan. Ada sektor yang terlindungi, tapi ada juga sektor yang justru makin tertekan karena tarif terbalas. Nah, kalau kita lihat nih, dampaknya ke Indonesia. Perang dagang ini mengalir lewat dua saluran utama. Ini penting karena dua-duanya terjadi bersamaan dan pengaruhnya beda arah. Kita harus satu dulu. Oke, yang pertama ada trade diversion atau pengalihan perdagangan. Nah, trade diversion ini terjadi ketika Amerika Serikat nih mengurangi impor dari Tiongkok karena tarifnya yang mahal kan. Karena barang Tiongkok makin nggak kompetitif, AS mulai mencari pemasok baru. Nah, Indonesia itu jadi salah satu negara yang diuntungkan karena beberapa produk kita itu bisa menggunakan barang dari Tiongkok, terutama produk-produk manufaktur. Jadi daftar ekspor itu akan mendukung itu gitu. Tahun 2001 yang saya tahu itu ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu melonjak 38,30% gitu. Dan itu kenaikannya tinggi selama periode perang dagang gitu loh. Jadi jelas sih ada pengalihan pembelian dari Tiongkok ke Indonesia gitu. Tapi menurut Rafif, produk apa yang paling dapat dampak dari trade diversion ini? Biasanya sih sektor padat karya gitu ya, kayak tekstil, furniture, alas kaki, sama elektronik ringan. Barang-barang itu persis sektor yang juga banyak diekspor dari Tiongkok ke AS sebelum tarif itu dinaikkan. Nah, saluran kedua ini kebalikannya sih, namanya itu kan trade cross section atau penyusutan perdagangan. Nah, perang dagang ini bikin ketidakpastian global akan menjadi meningkat. Perusahaan multinasional akan menahan produksi dan investasi itu akan menjadi melambat gitu, dan permintaan dunia itu akan juga menjadi turun. Nah, benar banget, kalau permintaan dunia atau globalnya turun, ekspor komoditas Indonesia yang banyak dikirim ke Tiongkok jadi ikut melemah.
Ini terutama terasa di awal konflik sebelum harga komoditas melonjak tahun 2021. Oke, jadi hasil akhirnya campuran. Ada sektor yang diuntungkan lewat trade diversion, tapi ada juga sektor yang kena tekanan lewat cost action. Makanya dampaknya ke Indonesia tidak identik. Untuk melihat dampak perang dagang ini secara lebih jelas, data yang kita pakai mencakup PDB Indonesia dan data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Tiongkok dari tahun 2017 sampai 2021. Periode ini dikiris supaya kelihatan gambaran sebelum perang dagang dimulai, saat konflik berlangsung, dan saat pemulihan setelahnya. Nah, terus buat pendekatannya, kita juga buat perbandingan tahunan. Jadi kita lihat bagaimana perubahan ekspor dari tahun ke tahun. Lalu dicocokin deh dengan momen perang dagang, pandemi, dan pemulihan ekonomi. Nah, dengan cara ini kita bisa tahu apakah kenaikan atau penurunan ekspor itu memang efek perang dagang atau ada faktor lain yang menyebabkan pengaruh. Dan ini sih juga dapat membantu mengenerasiin kenapa tahun 2020 itu datanya agak beda ya. Nah iya, karena tahun itu ada pandemi yang juga mengalami perdagangan global, makanya perbandingan tahun ke tahun penting banget nih dipakai analisis ini. Nah, kalau kita lihat nih dari grafik Indonesia dari 2021 dari 2021 dan lain ketika memenang 9%. Dari itu menurut kalian apa maknanya buat hubungan antara Indonesia dan perang dagang? Kalau menurut saya sih maknanya itu perang dagang sebenarnya itu nggak terlalu mengguncang dalam Indonesia sih. Selama tahun 2015 dan 2019, masa awal konflik yang terjadi tarif Amerika Serikat dan Tiongkok itu laju PDB kita tuh masih stabil gitu loh. Yang bikin ekonomi anjlok itu pandemi sih, bukan perang dagang. Nah, kita katakan Indonesia itu sangat didominasi konsumsi di Indonesia sendiri. Jadi kalau udah ada kekayaan sisi ekspor dan apa PDB bisa berarti kecil dibanding dengan besar Amerika Serikat yang mengenai aktivitas ekonomi. Berarti jadi kesimpulannya perang dagang adalah semangatnya, tapi nggak signifikan untuk PDB Indonesia. Ya, betul. Kalau kita lihat nih grafik Indonesia tuh ke Amerika Serikat ya, pergerakannya memang naik turun gitu loh dari 2017 sampai 2021. Tapi yang paling mencolok itu tahun 2021 karena ekspornya itu melonjak sampai 38,30%. Dan itu sih kenaikan terbesar sama periode konflik dagang di menurut saya. Nah, kenaikan besar ini jadi bukti kuat adanya data diversion karena beberapa Tiongkok menekan tinggi. Amerika Serikat butuh masuk alternatif. Nah, di sini beberapa produk Indonesia masuk menggunakan sebagian besar impor Tiongkok. Nah, saya tertarik sama saya tahun 2021 juga kuliahnya aktivitas ekonomi mereka berjalan jadi perkaraannya masih sedikit naik. Kemudian si penggunaan modern teknologi yang Indonesia melakukan data. Sektor apa sih yang paling tertarik manfaatnya? Kira-kira apa ya? Biasanya sih kalau cuma itu SME. Nah, tapi industri ASN harus bilang 24%. Jadi ini kenaikan sangat signifikan. Tapi kenapa kenaikan yang besar banget ya? Apa ini juga efek dari perang dagang? Bukan sih, kenaikan besar ini itu lebih karena harga komoditas global gitu yang naik tajam tahun 2021. Nah, komoditas itu seperti batu bara, nikel, dan CPO, harganya itu bisa melonjak gitu loh. Dan Tiongkok itu ternyata membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar. Tujuannya itu apa? Untuk memulihkan industrinya setelah pandemi gitu loh. Nah, jadi permintaan mereka ke Indonesia itu akan meningkat. Nah, jadi berbedanya sama ekspor ke AS yang dipengaruhi trade diversion. Peningkatan ekspor ke Tiongkok ini sifatnya murni karena booming harga komoditas global, bukan dampak langsung dari perang dagang. Oke, kalau kita rangkum ya dari semua data-data di grafik tadi, kesimpulannya yang pertama itu perang dagang itu sebenarnya nggak belum baru ya buat Indonesia, khususnya melalui trade diversion. Pasar AS itu butuh masuk pengganti dari Tiongkok dan Indonesia berhasil masuk ke beberapa sektor manufaktur. Nah, ini sih kalau kesimpulan kedua sih menurut saya lonjakan ekspor ke Tiongkok itu yang terjadi pada tahun 2021 itu bukan karena perang dagang loh, tapi karena boom komoditas. Harga batu bara, nikel, CPO, dan komoditas lain itu akan naik tinggi. Dan Tiongkok itu sedang butuh banyak bahan baku gitu loh untuk pemulihan industrinya. Dan menurut saya kesimpulan pertama itu dampak perang dagang perekonomian Indonesia secara keseluruhan itu relatif kecil. Pertumbuhan PDB tetap stabil sebelum pandemi dan penurunan tajam tahun 2020 itu lebih dipicu COVID-19. Nah, semua temuan yang perlu sih adalah kebijakan yang strategis supaya punya peluang dari perang dagang ini bisa dimanfaatkan di luar maksimal dan dampak negatifnya itu bisa dikurangin. Rekomendasi pertama menurut aku tuh Indonesia perlu memperkuat daya saing manufakturnya deh. Kita sudah dapat pasar tambahan nih dari trade diversion, tapi kalau kualitas produksi dan bisnisnya ditingkatkan, peluang itu bisa hilang pelak ya. Terima kasih. Tahu. Kalau rekomendasi yang kedua apa ya? Kira-kira. Rekomendasi kedua, iya sih rekomendasi sih menurut saya ini ya, kecepatan hilirisasi komoditas itu perlu terus dijalankan. Selama kita tuh masih dominan gitu lah ekspor bahan mentah, nilai tambah ekonomi akan terbatas. Nah, dengan hilirisasi seperti pengolahan nikel, batu bara, atau CPO itu nilai ekspornya itu bisa lebih tinggi dan lebih stabil. Nah, kalau menurut saya rekomendasi terakhir, Indonesia ini perlu diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan yang terlalu besar ke AS dan Tiongkok ini bikin posisi kita rentan kalau itu kembali berkonflik. Karena itu, perluas pasar ke kawasan lain seperti Asia Selatan, Timur Tengah, atau Eropa akan membantu mengurangi resiko. Jadi belumnya ada, tapi keberhasilan sangat tergantung bagaimana Indonesia mengambil langkah pembukaan yang tepat. Oke, demikian diskusi kami mengenai dampak konflik dagang AS Tiongkok terhadap Indonesia. Semoga pembahasan dari awal ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh. Nah, kami berharap ya penyampaian dengan format diskusi seperti ini tuh bisa membantu teman-teman memahami materinya dengan lebih jelas dan lebih mudah diikuti. Nah, terima kasih banyak nih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.